warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deborah Jupita Sinaga dari kelas 11 3. Nah, di sini saya ingin membahas latihan soal pengayaan kimia, yaitu materi stoikiometri. Nah, untuk pembahasan yang lebih detail, simak videonya ya. Senyawa magnesium nitrida bereaksi dengan air untuk menghasilkan magnesium hidroksida dan amonia sesuai dengan persamaan kimia berikut. Mg3N2 direaksikan dengan 6H2O akan menghasilkan 3MgOH2 dan juga 2NH3. Dalam suatu percobaan, 5,04 gram magnesium nitrida direaksikan dengan air berlebih. A. Hitunglah jumlah mol magnesium nitrida yang digunakan dalam reaksi. Mol magnesium nitrida kita temukan dari rumus gram dibagi mr, yaitu gramnya 5,04, sedangkan mr-nya kita temukan dari ARMG yaitu 24,3 dikalikan dengan jumlah mg-nya itu sendiri yaitu 3, ditambah dengan AR natrium yaitu 14 dikalikan dengan jumlah natriumnya itu sendiri yaitu 2, maka menjadi 5,04 dibagi 72,9 ditambah 28 yaitu 5,04 dibagi 100,9 mol, yang jika kita hitung menjadi 0,04995 atau kita bulatkan menjadi 0,05 mol. B. Tentukan volume gas amonia yang dihasilkan pada kondisi standar STP 0 derajat Celcius dan 1 atm, di mana 1 mol gas pada STP memiliki volume 22,4 liter. Volume gas amonia dapat kita temukan melalui mengkalikan mol dikali dengan volume STP yaitu 22,4. Mol yang kita gunakan adalah dalam bentuk pecahan agar hasilnya akurat yaitu 252 per 5045 dikali dengan koefisiennya yaitu 2 dikalikan 22,4 yang akan menghasilkan 56.448 per 25.225 liter atau dalam bentuk komanya yaitu 2,23778 atau kita bulatkan menjadi 2,24 liter. C. Jika hanya 80% dari amonia yang dihasilkan berhasil dikumpulkan karena kebocoran sistem, hitung massa amonia yang terkumpul. Maka dari itu kita harus mengetahui gram dari gas amonia yaitu mol dikali mr. Molnya yaitu 252 per 5045 dikali 2 dikali dengan mr-nya yaitu 14 tambah 1 kali 3 menjadi 504 per 5045 dikali 17. Kalau kita kali hasilnya akan menjadi 1,6983 dalam bentuk koma dan kita bulatkan menjadi 1,7 gram. Nah, tapi karena yang ditanya hanyalah 80% dari gas amonianya tersebut, maka kita kalikan dengan 80 per 100. Agar hasilnya lebih akurat, kita kali dengan bentuk pecahannya yaitu 8.568 per 5.045 dikali 80 per 100 yang akan menghasilkan dalam bentuk koma yaitu 1,35865 gram atau kita bulatkan menjadi 1,36 gram. D. Jelaskan secara singkat mengapa air harus digunakan dalam jumlah berlebih dalam reaksi ini. Air harus berjumlah berlebih agar kita dapat menentukan reaksi pembatas, yaitu siapa yang menjadi pembatas sehingga kita dapat menentukan mol yang harus digunakan. Kalsium karbonat terdekomposisi saat dipanaskan menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida sesuai dengan persamaan kimia berikut yaitu CaCO3 menghasilkan CaO plus CO2. Dalam suatu percobaan, 10 kalsium karbonat dipanaskan hingga terdekomposisi sepenuhnya. A. Hitunglah jumlah mol kalsium karbonat yang digunakan dalam reaksi. Kita dapat menemukan mol kalsium karbonat dengan menggunakan rumus gram dibagi mr, yaitu gramnya 10 dan juga mr-nya kita temukan dari ARCA dikali dengan jumlah CA-nya yaitu 40,1 dikali 1 ditambah dengan ARC dikali dengan jumlah C-nya yaitu 12 kali 1 ditambah dengan ARO dikali dengan jumlah O-nya yaitu 16 kali 3 menjadi 10 per 40,1 ditambah 12 tambah 48 yaitu 10 per 100,1 dan akan menghasilkan 0,0999 mol atau kita bulatkan menjadi 0,10 mol. B. Tentukan kalsium oksida yang dihasilkan berdasarkan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan yang dimaksud adalah bahwa massa dari reaktan dan juga produk itu jumlahnya akan selalu sama. Namun karena di sini CO2 massanya belum diketahui, kita bisa langsung mencari massa dari CaO melalui mol dikali mr. Nah, di mana molnya itu adalah 100 per 1001 dikali dengan mr-nya yaitu 40,1 ditambah 16 yaitu 56,1 yang dikalikan hasilnya akan menjadi 5,6044 gram yang kita bulatkan menjadi 5,6 gram.
C. Jika 4,4 gram karbon dioksida dihasilkan, verifikasi apakah hasil ini sesuai dengan hukum kekekalan massa. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa hukum kekekalan massa merupakan massa dari reaktan dan juga massa dari produk itu jumlahnya akan selalu sama. Nah, di reaktan diketahui itu adalah 10 gram, sedangkan di produk ada CaO dengan banyaknya massa yaitu 5,6, sedangkan di soalnya mengetahui bahwa CO2 itu gramnya adalah 4,4 gram. Apakah itu betul? Kita hanya tinggal menjumlahkan 5,6 ditambah 4,4 dan dimana hasilnya adalah 10 gram. Berarti itu merupakan hukum kekekalan massa, benar dan sesuai. D. Jelaskan bagaimana hukum perbandingan tetap berlaku dalam reaksi ini untuk senyawa kalsium karbonat. CaCO3 terdiri dari atom Ca, C, dan O. Kita bisa lihat perbandingannya dari AR masing-masing. AR Ca 40,1, AR karbon yaitu 12,0, sedangkan ARO yaitu 48,0. Nah, di sini kita sederhanakan jadi 10 banding 3 banding 12. Nah, kita bisa bandingkan lagi dengan massa dari masing-masing atom, yaitu mengkalikan indeks dengan AR dibagi MR dikali dengan massa senyawa. Nah, di sini Ca kita mendapatkan 4 gram jika kita bulatkan, sedangkan karbon kita mendapatkan 1 gram jika kita bulatkan, dan oksigen kita mendapatkan 5 gram jika kita bulatkan. Nah, di situ juga perbandingannya akan menjadi sama dan sebanding, yaitu setiap senyawa kimia murni selalu tersusun atas unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Suatu senyawa organik mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam suatu analisis, 2,4 gram senyawa dibakar sempurna menghasilkan 5,28 gram karbon dioksida dan 2,16 gram air. A. Hitung perbandingan mol karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa tersebut. Kita dapat mencari perbandingan mol melalui mencari masing-masing gram dari atom C, H, dan juga O. Di sini kita tuliskan persamaan reaksinya, yaitu CxHyOZ direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan juga H2O. Nah, di sini kita mencari massa karbon melalui massa dari karbon dioksida. Nah, di sini kita kalikan indeks dari karbon dengan AR dibagi dengan MR karbon dioksida dikali dengan gram karbon dioksida akan menghasilkan 1,44 gram. Maka itu adalah massa karbon. Sedangkan kita akan mencari massa hidrogen melalui senyawa air yaitu H2O. Kita kalikan indeks dari H dengan AR-nya dibagi dengan MR H2O dikalikan dengan massa H2O, yaitu hasilnya adalah 0,24 gram. Nah, untuk mengetahui massa dari oksigen, kita bisa mengurangi massa yang sudah diketahui dari CxHyOZ, yaitu 2,4 dikurang dengan massa karbon dan juga massa hidrogen. Nah, di sini kita kurangi 2,4 dikurang 1,44 ditambah 0,24, maka massa dari oksigen adalah 0,72 gram. Massa yang sudah kita ketahui kita bandingkan, kemudian kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Maka karbon dibagi dengan 12, hidrogen dibagi 1, dan oksigen dibagi 16. Maka ketemulah hasil 0,12 banding 0,24 banding 0,045. Nah, karena perhitungan pada kertas itu salah, seharusnya caranya adalah 0,12 dan juga 0,24 itu dibagi 0,045 yang akan menghasilkan 2,67 banding 5,33 banding 1. Itu adalah perbandingan paling sederhananya. Agar perbandingan paling sederhananya itu bulat, maka kita kali 3 semua, yaitu menjadi 8 banding 16 banding 3. B. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Karena kita telah menemukan perbandingannya yaitu 8 banding 16 banding 3, maka rumus empirisnya adalah seperti perbandingan tersebut, yaitu C8H16O3. C. Jika massa molar senyawa adalah revisi 160 gram per mol, tentukan rumus molekulnya. Untuk mengetahui rumus molekulnya, kita bisa mencari kelipatannya dengan membagi MR rumus molekul dengan MR rumus empiris, yaitu MR rumus molekulnya adalah 160 dan MR rumus empirisnya yaitu 160. Maka 160 dibagi 160 hasilnya adalah 1, kelipatannya adalah 1. Maka rumus molekul dan juga rumus empirisnya itu adalah sama, yaitu C8H16O3. D. Jelaskan mengapa pembakaran sempurna diperlukan untuk menentukan komposisi senyawa ini. Jika kita lihat senyawa yang kita bakar itu ada karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Jika kita tidak membakarnya, maka kita tidak akan menemukan atau tidak bisa mencari massa dari si oksigennya. Maka dari itu sangat diperlukan untuk menghasilkan karbon dioksida dan juga air, agar semua karbon dapat diubah juga, dan juga semua massa dapat ditentukan.